Nabi menyebutkan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hendaklah kalian hati-hati kepada doa yang dizalimi, karena doa yang dizalimi makbul, enggak ada hijab. Pasti siapa aja yang menzalimi dia, siapa aja, apakah dia orang biasa, dia pejabat, dia aparat, dia tokoh, kalau dia berbuat zalim kemudian didoakan kepada orang itu kejelekan, ya pasti akan kena doa itu. Cepat atau lambat gitu. Jadi wajib orang itu berhati-hati, karena bukan mustahil nanti akan kena kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keturunannya, karena perbuatan dosa dia mengakibatkan semuanya kena azabnya. Itu yang wajib dia berhati-hati. Jadi ketika orang menghalangi pembangunan masjid, itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan juga kalau dia orang beriman dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa enggak tempat maksiat? Kenapa enggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa enggak dilarang? Kok masjid? Gitu. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Pertama, yang enggak beres imannya. Yang kedua, yang enggak beres akalnya. Yang ketiga, yang enggak beres fitrahnya. Gitu. Ini berarti udah. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh cara berpikir dia. Kok masjid dilarang dibangun? Nggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan akan tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dulu? Dari zaman dahulu, dari 4 imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada nggak perbedaan paham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada Persatuan Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada yang lain. Tapi dari dulu mereka berbeda. Bangun nggak masjid mereka? Bangun, nggak ada yang saling menghalangi dari dulu. Bahkan ada masjid, saya pernah lihat di, kalau nggak salah di Pasuruan saya lihat. Itu 3 masjid. Di Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jumat ya masing-masing semuanya rame masjid itu. Nggak saling menjegal di antara mereka. Gitu. Mesti kalau orang yang beriman dan juga akalnya waras dan fitrahnya masih benar, dia akan dukung pembangunan masjid, bukan menghalangi. Karena berat buat dia, dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti, pasti akan kena, nggak mungkin tidak. Karena kezaliman. Kalau kezaliman pasti akan diazab oleh Allah. Yang paling pertama yang dia dapatkan dosa besar yaitu. Kemudian nggak akan dapat petunjuk. Karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, nggak akan dapat petunjuk orang yang zalim itu. Jadi gimana antum mendoa? Apa nggak sebaiknya antum doakan supaya dapat petunjuk? Allah mengatakan, Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak menunjuki orang berbuat zalim. Allah nggak menunjuki. Kok antum doakan supaya dapat petunjuk? Berarti apa yang pantas buat dia? Doakan apa? Diturunkan azab buat orang itu. Kenapa? Menghalangi orang untuk apa? Untuk bangun masjid. Menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Berat dosanya. Dan itu akan terus tuh kena azabnya. Pasti, nggak mungkin tidak, pasti gitu. Ini nas, dalil, bukan kata orang, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW. Dan pasti akan binasa. Tadi kan dibacakan oleh imam itu di akhir surah Nuh, wala tazididz zalimina illa tabara. Nggak akan menambah orang zalim kecuali apa? Kebinasaan. Pasti dia akan binasa. Pasti dia akan hancur. Pasti dia akan hina. Pasti akan disiksa oleh Allah. Pasti semuanya itu. Tinggal dia berpikir. Kalau dia tetap demikian, pasti Allah akan turunkan azab.
ya kita sebagai orang yang lemah, ya kita tetap berusaha menempuh jalur bagaimana supaya masjid itu bisa kebangun. Cara-cara kita nggak mau cara yang haram, kita cari yang halal. Artinya kita tempuh jalur hukum sesuai dengan negeri ini negeri hukum. Ketika itu tidak terpenuhi, kita serahkan kepada Allah, karena kita nggak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.